Jadi di pertemuan terakhir ya minggu yang lalu ya kita membahas sedikit tentang simetri yang ada di persamaan Dirac ya. Nah, simetri di situ karena persamaan Dirac itu dirumuskan dalam sebagai persamaan Schrödinger atau persamaan dinamika kuantum ya, relativistik ya. Nah, kemudian yang terkait transformasi yang terkait di situ adalah transformasi yang biasa dibicarakan ya di dalam relativitas khusus ya, yakni transformasi Lorentz gitu ya. Dan ya, tapi sekarang kita coba nanti membahas ya, itu secara lebih umum ya. Jadi baik di dalam konteks relativitas khusus maupun nanti di dalam ruang Euclid ya itu. Jadi intinya begitu ya. Jadi simetri itu terkait dengan transformasi ya. Nah, transformasi di ruang waktu ya, di ruang maupun di ruang waktu. Nah, itu akan mengimbas simetri di terkait dengan transformasi di ruang di ruang keadaan gitu ya, di ruang Hilbert itu. Ya, jadi nah tentu transformasi yang ada di ruang waktu ataupun di ruang itu tidak bisa secara langsung itu bekerja di ruang keadaan gitu. Ya. Makanya kemudian dikaitkan dengan konsep representasi ya, representasi. Jadi representasi itu adalah bagaimana suatu grup, suatu kumpulan transformasi di ruang maupun di ruang waktu itu kemudian mengimbas transformasi di ruang keadaan gitu. Ya, jadi transformasi Lorentz misalnya itu transformasi yang memang bekerja di ruang waktu, lalu transformasi rotasi ataupun translasi ya. Jadi itu transformasi yang terjadi di ruang gitu. Nah, ruang Hilbert ya, ruang keadaan bagi sistem kuantum itu tentu bukan ruang waktu ya, jadi bukan waktu dan itu dan transformasi Lorentz maupun transformasi rotasi atau translasi itu bukan makhluk tanda petik ya asli alamiah di dalam ruang Hilbert itu. Ya, maka kemudian adanya transformasi di ruang waktu maupun di ruang itu kemudian mencari proksi ya, mencari proksi atau wakilan ya tadi ya. Ya tentu objek-objek alamiah ya yang ada di dalam ruang Hilbert gitu. Nah, tentu objek-objek alamiah di dalam ruang Hilbert yang terkait dengan transformasi adalah operator gitu. Ya, operator di dalam ruang Hilbert itu. Nah, maka kemudian operator-operator itu kemudian menjadi proksi ya, wakil atau boneka gitu ya. Jadi transformasi di ruang waktu maupun di ruang. Gitu ya, kira-kira nanti kisahnya semacam itu. Nah, oleh karena itu kemudian kita coba perhatikan dulu seluk-beluk transformasi ya, transformasi yang ada di ruang dan di ruang waktu. Ya. Yang pertama, transformasi dalam ruang. Transformasi ya dalam ruang. Oke, nah. Ya, tidak semua transformasi ya nanti kita bicarakan ya. Jadi yang kedua nanti transformasi dalam ruang waktu ya. Nah, ruang waktu yang kita bicarakan ruang waktu yang flat ya, ruang waktu yang Minkowski. Ini adalah ruang waktu ruang Euclid ya. Euclid. Ya. Oke, nah kita coba sekarang perhatikan beberapa hal di sini. Jadi yang pertama di dalam ruang ya, jadi titik ya di dalam ruang itu dilabeli dengan vektor posisi ya. Setiap titik dalam ruang dilabeli dengan suatu vektor posisi. Nah, dalam hal ini ada banyak subjektivitas ya, jadi nanti bergantung pada
apa namanya, pemilihan sistem koordinat, ya, pemilihan sistem koordinat, ya, titik pangkal juga, ya, itu ya yang penting, ya, sehingga kemudian oke lah, misalnya kita sudah sepakati bahwa di dalam ruang, ya kita menggunakan suatu sistem koordinat sedemikian sehingga apa namanya, posisi itu ditulis seperti ini, ya, ditulis seperti ini, apa namanya, misalnya ya, pakai R ya, istilahnya pakai pakai R gitu, R tebal ya, saya nulisnya harus pakai R gitu. Nah itu biasanya apa oh ya benar, common B I ya. Nah, vektor posisi R dari suatu partikel ya itu atau suatu sistem ya, itu biasa nanti ditulis apa namanya, sebagai kombinasi linier ya. Karena kita sudah sepakat sistem koordinat atau kerangkanya, maka kemudian kita bisa apa namanya, menuliskan bahwa R itu merupakan itu sebagai X ya. X dikalikan dengan vektor satuan. Vektor satuan sepanjang sumbu X itu ya. Lalu ditambah dengan Z, ya, ditambah dengan vektor satuan sepanjang sumbu Z gitu, Z misalnya. Ya. Nah, kemudian ditambah dengan Z dikalikan dengan K, vektor satuan sepanjang sumbu Z gitu. Ya. Jadi R ditulis seperti itu. Nah, karena IJK itu basis di dalam ruang 3 dimensi itu, ya, maka kemudian dari situ kita mendapatkan ya apa namanya, akan terdapat apa ya akan terdapat bentar, ya akan terdapat apa yang disebut ini korespondensi satu-satu, terdapat korespondensi satu-satu ya, satu-satu gitu ya. Jadi antara vektor R itu ya, saya tulis di sini di bawah ini ya, dengan apa namanya, sorry ini R-nya nggak ikut ya. Ya, dengan apa namanya matrik ya, kolom gitu, matrik kolom ya, kolom. Jadi saya pakai ini yang panjang. Bentar, ada. Nah ini ya, dengan matrik kolom ya, dengan matrik kolom ya, ya 3 kali 1 ya, 3 kali 1 ya, matrik kolom 3 kali 1 ya. Ya isinya elemennya adalah X, Y, Z gitu. X, lalu Z, lalu Z. Good. Itu ya. Nah, apa namanya, transformasi di dalam ruang ya, itu kemudian dipahami sebagai bagaimana operasi yang membawa apa namanya, vektor posisi R itu menjadi R aksen misalnya. Ya, jadi vektor posisi R itu dibawa menuju ke vektor posisi R aksen gitu ya. Di sini ya. Jadi vektor posisi R ya, kemudian dibawa menuju ke vektor posisi R aksen ya. Jadi ini kalau saya tuliskan pakai panah saya itu dibawa ke aksen gitu. Itu. Jadi nah, di sini ada apa namanya, transformasi tadi ya. Ini saya tulis saja sebagai ya, mungkin bagus kalau saya tulis seperti ini ya. Sebentar, ini biasanya ini ya, mungkin ya. Bukan. Oh ya ini ya, jadi ada di sini ya, betul ada di sini. Tapi panahnya kecil. Nah ya, jadi ini saya tulis T ya. Transformasi ya, jadi itu membawa apa namanya dari R menuju ke R itu. Ya, ini bisa dibesarkan. Ya. Ya, jadi kalau R itu ditulis seperti ini, ya, ditulis seperti ini, ya, sama dengan
misalnya di situ ya, di sini ya. Sama dengan itu, maka R aksen mungkin ditulis seperti ini ya. Jadi R aksen sama dengan ini X aksen, ya, Z aksen, ya, Z aksen. Nah, ini transformasi dalam artian aktif ya. Jadi vektor R itu berubah menjadi vektor R dengan frame yang sama, ya, dengan kerangka yang sama. Kerangkanya masih memiliki vektor satuan I, J, dan K itu, gitu ya. Sementara ya, jadi jadi vektor satuan di kerangka itu tetap I, J, dan K. Vektor satuan itu tetap gitu ya, tetapi yang berubah adalah vektor R itu. Jadi vektor R menjadi vektor R aksen gitu. Ya, jadi ini namanya transformasi aktif gitu. Ya, sehingga kemudian kalau begitu nanti kemudian orang bisa menyatakan nih matriks kolom yang mewakili R, matriks kolom yang mewakili R itu tertransformasi ya menjadi matriks kolom yang nantinya mewakili R aksen itu gitu. Ya, mewakili R aksen itu. Ya, kalau saya tulis lagi ini jadi oleh T itu kemudian dibawa ke sini. Nah, yang biasa dibicarakan adalah transformasi sifatnya linier, ya, yang dibicarakan itu transformasi linier. Ya, jadi dibatasi, ya, ya, dibatasi pada pembicaraan kita batasi pada transformasi linier gitu ya. Saya rasa paham ya tentang linearitas. Kalau misalnya kita punya R1 dan R2, maka hasil transformasinya adalah misalnya R1 dibawa ke R1 aksen, lalu R2 dibawa ke R2 aksen, maka hasil transformasi dari R1 plus R2 itu adalah R1 aksen plus R2 aksen. Nah, kemudian yang kedua, jika transformasi R itu dibawa ke R aksen, maka transformasi dari alfa dikalikan R itu tidak lain adalah transformasi menghasilkan alfa dikalikan R aksen. Itu ya. Maka transformasi semacam itu disebut sebagai transformasi linier ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau melihat apa yang ada di bawah ini, jadi matriks kolom dibawa ke matriks kolom. Ya, jadi matriks kolom ini ditentukan dari matriks kolom yang ini ya. Jadi X aksen, Y aksen, Z aksen itu ditentukan dari matriks kolom X, Y, Z gitu. Nah, karena harus linier, maka wakilan dari matriks ya, sesuatu yang membawa matriks kolom menjadi matriks kolom ini mestinya ada sesuatu di situ ya. Ada sesuatu di situ ya. Jadi kesimpulannya kemudian begini. Satu-satunya kemungkinan ya bisa dipilih adalah bahwa ada suatu matriks ya, ada suatu matriks 3x3 yang matriks 3x3 itu jika dikalikan dengan matriks XYZ ini ya, itu akan diperoleh matriks X aksen, Y aksen, Z aksen itu. Ini cara menebaknya begitu ya. Ini 3x3, ada matriks 3x3 ya, yang itu kemudian karena sifat linier tadi ya, maka kemudian matriks 3x3 ini akan menghasilkan matriks ya dari X, Y, Z itu akan dibawa ke X aksen, Y aksen, Z aksen ya. Nah, ini kemudian kita mungkin bisa tulis T 11 gitu ya. Lalu di sini T 12 gitu, lalu di sini T 13 kolom pertama ya. Lalu ini ada T 21, T21, kemudian ini T 22 gitu ya, ini T23 ya, T23 ya, kemudian ini T31 lalu T tiga dua gitu ya, kemudian T 33 ya, T 33
Oke, jadi, transformasi yang kita, bicarakan ya, salah satunya seperti ini. Karena harus linear itu, maka kemudian kita bisa menyatakannya, seperti ini. Jadi Anda bisa buktikan ya, jadi, sifat ini mesti linear. Jadi misalnya di sini X aksen, Y aksen apa, X, Y, Z ini lalu ditambahkan misalnya ini X1, Y1, Z1, lalu, ditambah dengan X1, X2, Z2, Z2. Nah, itu kalau dikalikan dengan ini hasilnya nanti pasti akan sama dengan, X1 aksen, Y1 aksen, Z1 aksen, X1 X2 aksen, X3 Z2 aksen, dan Z2 aksen ya. Ya dan kemudian kita lihat bahwa X1, Y1, Z1 akan dibawa ke X1, Y1, Z1 aksen ya. Kemudian, X2, Z2, Z2 akan dibawa ke X2 aksen, Z2 aksen, dan Z2 aksen. Ya. Nah, dengan demikian juga kalau X, Y, Z ini dikalikan dengan skalar, ya, maka nanti hasilnya adalah skalar alfa misalnya, hasilnya adalah alfa dikalikan X aksen, Y aksen, Z aksen. Ya. Jadi semacam ini memenuhi syarat linearitas tadi. Ya. Jadi transformasi semacam ini memenuhi syarat linearitas itu. Jelas ya? Saya rasa di sini. Nah, kemudian, bisa juga ada transformasi yang namanya transformasi, translasi ya, translasi. Jadi, transformasi, translasi gitu ya. Nah, transformasi translasi ini unik ya. Transformasi translasi ini begini, jadi, ya, jadi, apa, misalnya kita jadi saya misalkan ya, misalkan, vektor A, kita, mempunyai, ya suatu vektor fix itu ya, mempunyai apa namanya, suatu vektor yang fix ya, gitu, ya katakanlah vektor A gitu ya, katakanlah vektor A. Nah, A itu, terdiri dari AXI ditambah AYC itu ya, saya tulis aja biar cepet ya. Ini vektor A itu, misalnya ditulis seperti ini, AX ya, ini AX. X, ini misalnya A kecil, ya, X, oke. Kemudian AYJ, A, I, J, kemudian AZK, ya, AZK, A, Z, K, ya. Nah, oleh karena itu kemudian vektor A ini, ya, vektor A ini bisa diwakili, ya, satu atau, ya, atau diwakili. Nah, ini atau, ya, atau dapat diwakili oleh matriks kolom ini, ya, matriks kolom ini misalnya ya. Ini kalau saya tulis bahwa matriks A itu, vektor A itu bisa diwakili oleh matriks kolom ini, ya. Jadi yang kedua itu AZ, AZ, kemudian yang ketiga itu AZ, ya, AZ. Nah, di dalam hal ini kita bisa membawa suatu apa namanya vektor, nanti ada transformasi translasi namanya. Jadi vektor-vektor X, Y, Z atau R itu akan dibawa ke sini. Jadi vektor-vektor apa namanya saya tulis ini ya, tapi sebelum itu saya tulis ini ya. Jadi vektor-vektor R ini lalu dibawa oleh apa namanya T itu menjadi R aksen ya. Jadi vektor-vektor T, vektor R ini lalu dibawa menjadi R aksen, yang R aksen itu sama dengan X aksen X X ya ditambah dengan apa namanya ya X ya ditambah dengan AX gitu ya, lalu Z kurung ya ini Z ditambah dengan AZ gitu ya, lalu yang terakhir ya Z, ya, Z
itu ditambah dengan AZ. Ya. Nah, ini dengan kata lain bahwa R itu sebenarnya adalah R itu sama dengan R ditambah dengan A gitu. Jadi ini kalau dituliskan ini akan sama dengan ya, sama dengan R ya, R ditambah dengan A gitu. Ya, gitu. Oh ini hanya harusnya tebar ya. Ya, gitu ya. Jadi R itu dibawa menuju ke R aksen yang R aksen itu sama dengan gimana nih? Ya, bisa ya. Jadi gini kan. Ya, yang ini ya. Ya, ya, jadi R aksen itu tidak lain adalah R ditambah A itu, yang vektor A. Nah, ini transformasi ini kita sebut sebagai transformasi translasi ya. Kita sebut sebagai transformasi translasi. Ya. Nah, kita bisa menuliskan itu misalnya sebagai T ya. Jadi namanya ini T-nya itu kita beri indeks A gitu. Ya, kita beri indeks A. Ya. Oleh TA, R itu dibawa ke R aksen, yang R aksen adalah R ditambah A. Gitu. Nah, di dalam penulisan tentu saja X itu akan dibawa ke menuju ke apa namanya X-nya maps to ya, istilahnya nanti pakai maps to. Ya. Masih nyambung ya? Ya, halo, masih nyambung ya? Ya, jadi matriks ini lalu dibawa ke ini X aksen, Y aksen, Z aksen dan itu tentu sama dengan apa namanya matriks ini ya X, Y, Z ya. Ya, itu kemudian ditambah dengan matriks ini tadi ya X, A, Z, A, Z. Nah, sayangnya kemudian apa namanya eh, apa ini ya transformasi semacam ini ya ini bukan merupakan transformasi linear ya. Jadi ini secara umum yang dilakukan dengan cara seperti ini itu bukan apa namanya transformasi linear gitu ya. Kemudian kita tidak bisa menuliskan X aksen, Y aksen, Z aksen itu sebagai perkalian antara X, Y, Z dengan suatu matriks bujur sangkar di sini nggak bisa gitu ya. Jadi bukan transformasi linear ya sehingga tidak dapat di apa namanya diwujudkan ya diwujudkan dalam bentuk perkalian dengan matriks bujur sangkar 3 kali 3 ya 3 kali 3 seperti yang di atas ya. Jadi kalau transformasi sembarang tadi yang linear tadi yang linear itu selalu bisa ditulis seperti ini gitu ya. Tapi transformasi yang translasi ini tidak karena transformasi translasi ini bukan merupakan transformasi linear. Kecuali kalau kemudian kita apa namanya menggunakan apa namanya bentuk matrik tertentu yang berbeda ya. Jadi nanti kita sebutkan dulu, nanti kita sebutkan ya. Ya, jadi ini apa yang menarik dari itu semua ya. Jadi nah kemudian apa namanya khusus misalnya kita bicara transformasi yang diwakili oleh matriks ini tadi ya, matriks ini tadi ya. Oke. Transformasi dalam ruang 3 dimensi yang diwakili oleh matriks transformasi linear ya gitu ya misalnya. Nah kemudian nanti tentang transformasi translasi kita bicarakan tersendiri, tapi kemudian kita kembali ke ini transformasi linear tadi ya. Jadi kembali ke transformasi linear. Kembali ke transformasi linear ya. Nah, lihat di situ bahwa
apa namanya, setiap matriks ya, setiap matriks ya 3 kali 3 itu menghasilkan transformasi linear ini tadi. Jadi, ya. Nah, tetapi kemudian yang penting sebenarnya adalah untuk disebut transformasi sebenarnya tidak sembarang ya, tidak sembarang. Transformasi itu harus memiliki apa namanya, inverse. Jadi makanya transformasi itu sering pemetaan satu-satu ya, pemetaan satu-satu. Jadi, syaratnya tadi bahwa dari X, Y, Z kemudian bisa diperoleh X aksen, Y aksen, Z aksen. Ya, itu. Nah, kemudian apa namanya, syaratnya adalah bahwa, bisa sebaliknya, dari X aksen, Y aksen, Z aksen harus bisa didapatkan X, Y, Z. Itu. Jadi, nah syarat itu kemudian, karena berupa matriks ya, maka kemudian, semuanya itu akan bisa apa namanya, direalisasikan dalam bentuk, matriks yang determinannya tidak nol gitu, ya, determinannya tidak nol. Ya, jadi artinya bahwa, agar matriks itu memiliki inverse itu. Kenapa? Karena, eee eee eee, lihat ya, jadi kalau matriks ini memiliki inverse ya, oke kembali ke sini lagi ya, oke, jika ya saya tulis di sini, ya, matriks ini memiliki inverse gitu ya, jika matriks yang saya tulis itu memiliki inverse ya, maka dari persamaan ini tadi ya, dari persamaan di atas ini, kalau kedua ruas dikalikan inverse-nya ya, ya di sini. Jadi kalau kedua ruas itu dikalikan inverse-nya ya, misalnya ini saya kalikan dengan inverse-nya dari kiri. Ini saya tulis satu di sini sebagai maksudnya inverse ya, materi inverse tadi ya, min satu gitu. Ya maksudnya inverse itu. Nah, maka kemudian di ruas kanan itu juga harus dikalikan dengan inverse-nya gitu ya, biar sama karena dua harus dikalikan keduanya biar kesamaannya biar kesamaannya terjaga gitu ya. Nah, tentu saja matriks ini ya, matriks yang di kanan ini kalau dikalikan dengan inverse-nya, ini mestinya hasilnya apa? Identitas ya, matriks identitas dikalikan matriks XYZ itu ya. Jadi hasilnya adalah matriks XYZ. Ya, lihat di situ bahwa kemudian XYZ itu bisa diperoleh dari X aksen, Y aksen, Z aksen dengan mengalihkan matriks X aksen, Y aksen itu dengan matriks inverse-nya gitu ya. Oke. Good ya. Jadi oleh karena itu kita bisa katakan nanti bahwa himpunan yang beranggotakan semua apa namanya transformasi linear ya itu identik dengan himpunan semua matriks ya yang memiliki inverse gitu ya. Jadi nanti kalau dituliskan di sini ya oleh karena itu kemudian ya semua matriks semua transformasi linear yang identik dengan himpunan semua matriks ya, semua matriks ya real gitu ya, 3 kali 3 kali 3 gitu ya, yang memiliki inverse. Nah, memiliki inverse ini sama saja mengatakan determinannya tidak nol, tidak lenyap atau tidak sama dengan nol gitu. Oke gitu ya, jadi itu ya himpunan semua transformasi linear identik dengan himpunan yang beranggotakan ya. Ini himpunan ini harusnya biar lengkap ya saya tulis yang beranggotakan ya, semua transformasi linear identik dengan himpunan yang beranggotakan
menggunakan semua matriks real 3x3 yang memiliki inverse atau determinnya tidak sama dengan 0. Nah, yang terakhir ini, ya, jadi himpunan semacam ini, ya, itu biasa nanti kita sebut sebagai ini, ya, jadi ini ya, sementara itu ya nanti apa ini, atau di sini aja ya, jadi saya tulis sama dengan gitu saja, jadi sama dengan notasi matematikanya seperti ini, di L gitu, ya, ini M3, lalu di sini R, ya, double R. Ya, jadi kita tulis sebagai L3R, ya, yakni himpunan yang beranggotakan semua matriks 3x3 real yang memiliki inverse gitu. Ya, jadi artinya bahwa di dalam ruang 3 dimensi transformasi linier itu bisa direalisasikan dalam bentuk matriks 3x3 yang memiliki inverse, ya, gitu. Nah, karena ini yang mencakup semua transformasi linier yang ada, maka sering disebut bahwa ini ya himpunan matriks itu disebut sebagai GL ini, general linear gitu. Artinya ini wakili transformasi linier secara umum gitu. Ya, sejauh ini ada pertanyaan? Ya ada, ya. Good. Ya, kalau belum ada, coba kita sekarang melihat sifat ya, sifat-sifat dari itu, sifat transformasi linier yang diwakili oleh GL3R itu. Ya, sifat-sifat transformasi linier ya yang diwakili oleh sifatnya begini. Jadi yang pertama ya, yang pertama apa namanya, di dalam GLNR terdapat kalian matriks gitu ya, sudah tahu semua, sedemikian ya sehingga apa namanya berlaku bahwa ini GLNR ya, common V GLNR itu tertutup terhadap kalian itu. Ya, maksudnya adalah ya, jadi kalau kita punya, jadi untuk setiap ya, untuk setiap ya, anggota LNR ya, berlaku ini. Jadi matriks T dikalikan matriks T aksen itu hasilnya juga ada di GLNR. T dikalikan dengan T. Saya rasa semua tahu tentang perkalian matriks ya. Jadi kan ini matriks 3x3, maka selalu bisa dikalikan satu dengan yang lainnya. Itu juga ada di GLNR gitu. Yang pertama ya, sifat yang pertama ya, bahwa apa namanya matriks himpunan GLNR itu tertutup terhadap perkalian ya, tertutup terhadap perkalian. Yang kedua di dalam ya GLNR ya, di dalam GLNR ya, terdapat matriks identitas perkalian yakni matriks identitas dalam pengertian itu tadi, matriks identitas dalam pengertian ini tadi. Saya tulis dirinya begini langsung saja. Ini lalu saya tulis ini dulu ya. Kemudian ini ya, ini di blok dulu ya, baru kemudian ini ya. Oke. Jadi saya tulis matriks identitas I gitu ya, dan itu sama dengan ini 1 0 0 gitu ya, lalu ini 0 1 0, lalu ini 0
1. Ya, sedemikian sehingga ya, sedemikian sehingga ya, jadi apa namanya, T dikalikan dengan I sama dengan I dikalikan T, dan itu sama dengan T itu sendiri ya, dan ini berlaku untuk setiap ya, jadi saya menggunakan ini for all ya, T yang ada di dalam GLNR tadi ya. Jadi untuk setiap anggota GLNR maka perkalian dengan identitas itu tidak lain adalah anggota GLNR itu. Yang kedua, ya yang kedua. Oh ya, jadi sebenarnya yang kedua bukan itu, tapi mungkin saya ganti aja. Yang kedua asosiatif ya. Perkalian matriks ya di GLNR bersifat asosiatif. Bersifat asosiatif. Ya, maksudnya adalah bahwa ya untuk setiap 3 matriks transformasi T, lalu T aksen, lalu T double aksen ya di dalam GLNR gitu ya, berlaku jadi T yang dikalikan dengan T aksen, yang sebelumnya T aksen itu dikalikan terlebih dahulu dengan T double aksen, ini T double aksen, itu hasilnya akan sama dengan perkalian T, perkalian apa namanya, antara ketiganya, tapi yang dikalikan T dengan T aksen terlebih dahulu, baru kemudian dikalikan dengan T double aksen. Gitu, ya. Jadi berlaku seperti ini. Ya, asosiatif ya sifatnya begitu. Kemudian berlaku ini, kemudian yang terakhir ya, jadi tadi, jadi untuk ya, setiap T di dalam GLNR ya, di dalam GLNR. Isi ya GLNR itu. Bab itu tersebut ya, maka himpunan di GLNR, GL3R maaf ya, itu apa namanya, beserta perkalian ya, disebut sebuah grup, disebut suatu grup, grup. Nah, sering disebut sebagai grup linear umum ya, grup linear umum. Ya, jadi ini hal penting yang bisa kita catat ya, bahwa transformasi dalam ruang 3 dimensi yang linear gitu ya, itu kemudian bisa dinyatakan atau direalisasikan dalam bentuk matriks 3x3 ya, dan itu ternyata membentuk sebuah grup ya, yang disebut sebagai grup linear umum ya, GLNR, GL3R ya. Oke. Ya, sejauh ini ada pertanyaan? Belum ada. Ya.
ya? Belum ada ya? Belum ada pertanyaan? Gimana? Masih jelas ya, insyaallah. Nah, kemudian ya, eee, yang penting kemudian ya di dalam apa, ruang 3 dimensi ya, itu terdapat konsep yang, kita sebut, apa namanya, hasil kali skalar ya, hasil kali skalar ya. Jadi dan hasil kali skalar itu bisa direalisasikan juga dalam bentuk matriks itu ya. Jadi Anda ingat ya, jadi kalau, kita punya vektor ya, vektor apa namanya, R dan, R1 dan R2 misalnya, saya tulis gini ya. Jadi kalau kita punya vektor R1 dan R2, saya tulis pakai ini aja ya, biar cepat. Jadi, ya maaf, apa namanya, hilang ya, terputus ya. Oke. Sudah terlihat ya, insyaallah? I1, kemudian, Z1. Nah, ini kemudian apa namanya, 2 vektor, kita punya dua vektor tuh ya, 2 vektor ya, dan ini katanya apa namanya, R2 ya. R2 itu adalah ya tentunya adalah apa namanya, kita tulis sebagai sorry ya, R2, ini X2, lalu ini Z2 ya, ini Z2 ya, ini Z2. Oke. Nah, kemudian apa, dua vektor ya, dua vektor posisi common B, dua buah ya, vektor posisi ya, satu titik dalam ruang gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian R1 tentu bisa ditulis ya dalam bentuk ini ya. Jadi R1 ya, itu bisa dinyatakan dalam ya, tadi saya tulis ini ya, bentar. Ini tadi ya. Ya. Tuh. Ya, ini X1. Kemudian ini Z1. Ini Z1 ya, ini Z1. Nah, kemudian yang kedua itu X2, Z2, Z gitu ya. Jadi ini yang kedua tentu kita bisa menuliskan seperti ini ya. Jadi ini R2 itu bisa kita tuliskan sebagai ini ya, matriks ya, diwakili matriks kolom X2, Z2 ya, kemudian Z2. Nah, hasil kali skalar, ingat ya, hasil kali skalar antara apa namanya, R1 dan R2 ya. Ini di, hasil kali skalar antara R1 dan R2 ini adalah skalar gitu ya, skalar ya, R2 ini pakai C dot ya gitu. Nah, ini bisa ditebalkan ya. Ya. Nah, ini tidak lain bisa ditulis dalam bentuk ini. Jadi apa namanya? Dalam bentuk ini ya. X1 dikalikan dengan X2 ditambah dengan Y1 dikalikan dengan Z1 gitu. Sorry, Z1 ya, sorry, maaf ya. Z1. Lalu Z2 ya. Kemudian ditambah dengan Z1 dikalikan dengan Z2 gitu ya. Nah, uniknya ini kemudian bisa ditulis dalam bentuk ini. Bisa ditulis dalam bentuk matriks garis ya. Anggotanya adalah X1. Ini mungkin langsung saya pakainya aja ya. Bisa pakai matriks ini. Ya, itu. Jadi ini X1, lalu ini Y1, ini Z1 gitu. Nah, ini kemudian dikalikan dengan matriks ini tadi
X ini ya, jadi matriks kolom ini ya, matriks kolom itu. Ya. Jelas ya, saya rasa. Dan ini itu masih bisa ditulis sebagai ini sama-sama ini X1 ya. Tulis ini lalu ditranspos ya, ditranspos lalu dikalikan dengan matriks Bujur-Sangkar ya, dikalikan dengan matriks Bujur-Sangkar 3 kali 3 ya, jadi ya ini matriksnya 1, matrik identitas ya, ini 0 ya, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0, 0, lalu 1 ya, dikalikan dengan matriks X2 Z2, matrik ini yang kedua ini untuk R2 ini, matrik yang mewakili R2 itu. Ya, bisa ditulis dalam bentuk seperti itu. Jadi produk skalar antara R1 dan R2 bisa ditulis seperti itu. Ya. Oke, nah kemudian apa namanya kita membatasi pembicaraan gitu ya pada transformasi yang kemudian melestarikan ini tadi. Jadi misalkan ya sekarang R1 itu menjadi R1 aksen ya, jadi R1 itu menjadi R1 aksen ya. Jadi misalnya ya misalkan ini R1 itu menjadi R1 aksen ya. Maps itu R1 aksen ya, nanti ini semuanya pakai aksen ya, aksen ya, pakai ini ya. Lalu tentu di sini X1 aksen gitu ya, satu aksen, lalu D1 Y aksen 1, Y aksen 2 atau D2 aksen ya, 1. Ya, gitu. Nah, demikian juga nanti R2 ini, jadi oleh transformasi T itu, ya, oleh T itu kemudian dibawa ke sana gitu. Jadi itu satu di sini ya. Ini oleh transformasi T, satu transformasi kita ambil dari apa namanya, dari GLNR itu, ya, kemudian jadi R1 aksen. Nah, demikian juga nanti apa namanya ini R2 itu lalu dibawa ke R2 aksen gitu ya, dibawa ke R2 aksen. Ini saya tulis ya, R2 aksen. Jadi ini X2 aksen, lalu Z2 aksen, lalu Z2 aksen. Oleh T tentu. Jadi T itu kemudian membawa kedua apa namanya vektor itu ya, ke vektor lain gitu. Jadi R1 menuju R1 aksen, R2 menuju ke R2 aksen gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, tentu di sini apa namanya R sama seperti tadi yang saya katakan tadi, pasti di sini akan bisa ditulis sebagai perkalian antara matriksnya tadi. T tadi saya tulis matriksnya di ya, saya pilih dulu matriks T tadi. Ini ya, matriks T itu ya dikalikan dengan matriksnya tadi. Dikalikan ya, jadi di sini mestinya diperoleh dengan jalan mengalihkan matriks T itu dengan matriks ini ya, X1 Z1 Z1 ya gitu. Demikian juga apa namanya matriks ya, jadi demikian juga ini R2 aksen yang diwakili ini itu diperoleh dengan jalan mengalihkan matriks itu ya, T itu dengan apa namanya matriks yang mewakili transformasi T itu ya, dengan ini ya, apa X2 Z2 Z2 gitu. Oke, nah kemudian kita ingin coba menghitung dot produk ya, dot produk antara apa namanya ini dot produk antara R2 aksen dengan R1 aksen gitu. Jadi R2 aksen ya, dot produk antara R2 aksen, R1 aksen ya. Terus ini teman V ya, lalu C dot lalu R2 aksen. Gitu ya. Oke. Bagaimana hasilnya ini?
Ya tentu ini seperti tadi, mestinya bisa ditulis dalam bentuk ini tadi, ya. Jadi, X ini, ya, itu, ini mestinya sama dengan itu ya, akan sama dengan oh sorry, dengan ini transpose, ya itu tadi ya, ditranspose, ya, kemudian dikalikan matriks identitas, ini, ya, oke, matriks identitas, kemudian dikalikan dengan matriks ini, ya, X2 aksen, Y2 aksen, Z2 aksen ini, ya. Oke, gitu, ya. Nah, tentu ini kemudian bisa dituliskan, ya, bisa dituliskan dalam bentuk ini. Jadi, apa namanya, matriks T ini tadi, ya, matriks T itu ini, ya, dikalikan dengan ini. Jadi, matriks T ini transpose, gitu ya, transpose. Ya, jadi kan ini X1 aksen, Y1 aksen, Y1 aksen transpose ya, itu diperoleh dengan cara mentranspose matriks ini mestinya. Jadi ini ditranspose. Nah, kalau ditranspose maka perkaliannya ditukar. Ya, diambil transposnya masing-masing, tetapi perkaliannya ditukar. Saya rasa Anda sudah tahu itu ya. Jadi kalau perkalian transpose ya, transpose matriks ya, transpose, perkalian transpose itu sama dengan transpose, transpose perkalian itu sama dengan perkalian transpose dengan apa namanya, letak atau faktor yang ditukar gitu ya. Oke, nah ini kemudian dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan ini. Oke, jelas ya? Jadi, nah dari sini kemudian kita bisa tentu saja bisa menuliskan bahwa ini akan sama dengan ini ya, akan sama dengan ini. Oke. Nah, ini yang sama dengan identitasnya dibuang ya, namanya identitas ya bisa dibuang. Oke, nah kemudian kalau diharapkan ya, diharapkan jadi, kemudian ya batasi transformasi sedemikian sehingga apa namanya ini hasil kali skalar antara R1 dan R2 ini ya itu sama dengan hasil kali skalar antara ini tadi R1 dan R2. Jadi R1 aksen dan R2 aksen ya itu dengan ini apa namanya ya sama dengan itu gitu. Artinya apa? Artinya kita mempunyai persamaan ini. Jadi persamaan ini adalah R1 ya, yakni gitu ya. Oh, sebentar. Yakni berlaku ini. Jadi ini ya, ini tadi ya, itu harus sama dengan yang saya tulis di sini ya, yang saya tulis di sini tadi. Ya, ini tadi ya. Ini. Gitu. Karena R1 aksen dot R2 aksen itu harus sama dengan R1 dot R2 gitu ya. Maka ini harus sama dengan ini. Nah, ini tadi berlaku untuk sembarang apa ini R dan R1 dan R2 aksen ya. Jadi oleh karena itu dari situ ya kemudian kita bisa mengambil kesimpulan ya, maka oleh karena itu ya, oleh karena itu ingat ya, jadi ini tadi berlaku untuk setiap ya ini berlaku untuk ya setiap R1 dan R2 ya, berlaku untuk setiap R1 dan R2 ya, saya tulis itu. Ini di statusnya saya pakai ini aja. Berlaku untuk sembarang atau setiap atau semua ya R1 dan R2 ya, dan R2. Oh maaf, ya, ini ya. Itu berlaku untuk semua itu. Oleh karena itu maka berlaku bahwa apa ini yang ada di dalam ini ya. Oke. Itu harus sama dengan identitas gitu ya, perkalian antara matriks T dengan apa namanya transposnya itu harus sama dengan ini matriks ini ya, jadi identitas itu.
Ya, saya rasa begitu. Nah, kemudian tentu saja bisa ditunjukkan juga bahwa berlaku ini. Jadi sebaliknya ya. Jadi kalau ini ditukar, ya, tukar, ya, maka juga harus berlaku ini, ya. Jadi saya tulis ini aja, ya, ini ya. Ini saya diganti, saya tukar di sini. Oke. Itu ya. Jadi harus berlaku itu. Atau mungkin dengan yang singkat ya, secara singkat atau secara singkat berlaku begini, ya. P transpose dikalikan T itu sama dengan T dengan P dikalikan T transpose. Ini T-nya transpose-nya pakai T besar ya. Lalu itu sama dengan identitas. Ya, jadi contohnya adalah rotasi ya. Jadi rotasi real ya, rotasi real. Ya, di dalam rotasi real itu ya dua vektor apa namanya kalau kita memutar vektor maka panjang vektor itu tidak berubah. Ya. Nah, kalau keduanya diputar oleh pemutaran yang sama, maka sudut dua buah vektor itu juga tidak berubah. Sehingga hasil kali skalar antara keduanya tidak berubah. Ya. Jadi tentu saja juga apa namanya tidak mengubah panjang vektor itu ya. Jadi kalau misalnya R2 itu diganti dengan R1, maka R1 dot R2 kan sama dengan R1 panjang R1 apa dikuadratkan ya. Jadi itu. Nah, menjadi R1 aksen ya. Nah, R1 aksen panjang R1 aksen sama dengan panjang R1 gitu. Artinya bahwa transformasi semacam ini juga tidak mengubah panjang vektor. Ya, secara umum tidak mengubah hasil kali skalar itu. Contohnya rotasi biasa itu ya. Jadi kalau Anda ingat ya rotasi biasa, dua vektor R1 dan R2 nah, ya, kemudian dirotasikan, diputar itu ya melalui sumbu tertentu ya, sumbu tertentu. Maka kemudian hasil kali skalarnya kan sama gitu. Karena apa? Sudut yang dibentuk oleh vektor itu juga tidak berubah oleh transformasi rotasi itu. Ya, kemudian panjangnya juga tidak berubah. Sehingga kemudian apa namanya hasil kali skalar antara keduanya juga tidak akan berubah. Oke. Nah, ada lagi nanti pencerminan misalnya, ya pencerminan terhadap apa namanya titik pusat gitu ya. Jadi vektor R menjadi minus R itu. Itu juga memenuhi persamaan ini ya dengan matrik transformasinya ya berupa matrik invers tadi ya. Matrik apa? Pembalikan arah gitu ya. Nah, itu juga bisa dituntut. Oh sudah masuk lagi. Ya, maaf ya terputus. Ya, saya tidak lama tadi ya terputusnya. Ya, sampai di sini tadi ya. Jadi itu transformasi-transformasi yang memenuhi persamaan ini tadi. Maka kemudian secara umum ya transformasi yang memenuhi persamaan ini akan kita sebut sebagai apa namanya rotasi. Nah di situ tentu ada dua jenis rotasi ya, rotasi yang wajar proper rotation dan rotasi yang tidak wajar gitu improper rotation itu. Nanti itu bisa ditengarai oleh determinan dari matriks ini tadi ya. Oke kita lihat dari sini ya dari sini ya dari sini
kita bisa menunjukkan ya, ya bahwa ya kita bisa menunjukkan bahwa determinan ya, kalau kita hitung determinan ya, jadi T ini transpos ya dikalikan T itu mestinya akan sama dengan apa? Determinan T ya. Oh sorry ini mestinya persamaan ya. Ya persamaan. Ya. Oke. Ini sama dengan determinan T matriks T itu dikalikan dengan determinan matriks T transpos gitu. T transpos. Ya. Nah, dan determinan itu sama dengan determinan dirinya sendiri. Jadi ini sama determinan T dikuadratkan. Ya, jadi ini sama dengan determinan T dikuadratkan. Nah, itu sama dengan ruas kanan, determinan identitas. Determinan identitas. Nah, ini sama dengan 1. Nah, lihat di situ bahwa kita mempunyai persamaan bahwa determinan ini, determinan T dikuadratkan itu sama dengan 1. Ya, sorry ini nggak nyambung ya. Atau tadi ini ya, jadi ini saya hapus saja. Hilang. Nah, determinan ya T ya, dikuadratkan sama dengan 1 ya. Itu artinya apa? Maka apa namanya determinan T itu berapa? Ya, nah ini determinan T itu bisa 1 ataupun min 1. Maka ditulis sebagai determinan T itu adalah plus minus 1 ya, plus minus 1. Nah, di situ kemudian kita bisa mengklasifikasi rotasi tadi. Ya, rotasi ya rotasi yang wajar itu determinannya 1, rotasi yang tidak wajar determinan matriksnya itu sama dengan minus 1 ya. Nah, kemudian himpunan ini tadi kita menggunakan semua matriks transformasi T yang memenuhi persamaan ini tadi itu kita tulis sebagai U3 gitu ya. Himpunan yang beranggotakan semua matriks tadi. Tapi dalam pengertian umum ya. O3. Ini kita pahami sebagai himpunan semua matriks T ya anggota GL3R ya GL3R ya. Demikian sehingga ini berlaku. Jadi sedemikian sehingga sifat syarat ini berlaku. Ya itu. Ya. Nah, secara umum kemudian kita sebut sebagai grup rotasi. Ya, ini yang kita sebut sebagai grup rotasi. Kita sebut sebagai grup ortogonal, ya, ortogonal atau grup rotasi, ya, atau grup rotasi, gitu ya. Nah, kenapa? Karena sekali lagi ini memenuhi 4 sifat tadi. Jadi memenuhi 4 tadi ya. Jadi artinya bahwa 4 sifat ini ya kemudian bisa dipenuhi ya. Artinya kalau hanya dibatasi pada O3 maka 4 sifat itu dipenuhi. Maka saya tulis di sini ya, saya tulis sini ya. Saya tulis di sini ya. Jadi ini ganti dengan O3 ya. Jadi sekarang semua GL3R di sini kita ganti dengan O3 ya. Oke, ini O3 ya. Jadi artinya bahwa sifat-sifat ini, 4 sifat ini pun juga berlaku untuk O3 gitu ya. Berlaku untuk O3. Ya. Ini berlaku untuk O3. Ya. Oke, ini juga ini berlaku untuk O3.
Ya, ini juga harus diganti dengan O3. Ya. Ini juga diganti dengan O3. Di O3 itu ada transformasi identitas ya, tidak mengubah apa namanya vektor ya. Kalau tidak mengubah vektor otomatis juga tidak mengubah hasil kali skalar antar vektor-vektor itu. Ya, O3, ini O3. Ya, jadi O3 membentuk sebuah grup dalam pengertian yang seperti bagaimana GLNR tadi. Nah, tapi karena O3 itu ada di dalam GLNR, ya, jadi maka orang menyebutnya sebagai bahwa O3 itu adalah subgrup di GLNR. Ya, karena O3 itu ada di dalam apa namanya GL3R, bukan NR ya, 3R, saya lupa ya. Ya. Maka dikatakan karena perkaliannya sama ya, karena ya, dan perkaliannya sama solusinya dan perkaliannya sama ya, maka apa namanya O3 merupakan sebuah subgrup ya, subgrup di GL3R ya, itu GL3R. Oke. Itu ya, jadi itu adalah salah satu contoh grup yang lain ya selain GLNR. Jadi himpunan yang beranggotakan semua transformasi yang melestarikan hasil kali skalar ya di dalam ruang 3 dimensi. Oke, sejauh ini mungkin ada yang ditanyakan? Jadi kita coba melihat dulu sifat-sifat dari transformasi yang ada di ruang 3 dimensi sebelum kemudian kita melihat efeknya nanti dalam ruang Hilbert gitu ya, sebagai ruang keadaan sistem kuantum ya. Nah, apa namanya simetrinya seperti apa yang kita tuntut di sana. Nah, nanti terkait juga dengan hasil kali skalar itu ya, dengan hasil kali skalar yang ada di ruang Hilbert itu ya. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum ada. Yakin ya, belum ada ya. Insyaallah. Oke. Nah, berikutnya ya, menariknya juga kalau kemudian kita batasi lagi, jadi di kita coba apa namanya apa istilahnya memilih subhimpunan. Sekarang subhimpunan di O3 itu. Jadi kan tadi ada transformasi yang determinannya 1, ada juga transformasi yang determinannya min 1 gitu. Nah, yang 1 itu kita coba kumpulkan ya. Kita kumpulkan dari 1, lalu kita sebut sebagai SO. Ya, SO3. Jadi ini apa? Ini adalah himpunan yang beranggotakan ya semua matriks ya transformasi T ya di dalam apa namanya O3 sedemikian sehingga determinan T itu ya determinan T itu sama dengan 1. Jadi kita pilih yang determinannya sama dengan 1 gitu. Ya. Jadi itu kita sebut apa namanya spesial O3. Ya, S itu dari kata spesial ya, di grup ortogonal khusus ya. Jadi ini, nah ini juga memenuhi syarat tadi, memenuhi 4 aksioma grup itu ya. Nah, perlu di taruh di sini ya. Jadi saya belum katakan tadi, perkalian matrik tentu saja tidak komutatif ya. Perkalian matrik tidak komutatif dan grup-grup yang kita bicarakan tadi secara umum bukan merupakan grup yang komutatif itu. Ya, artinya komutatif dan tidaknya grup itu ditentukan oleh perkaliannya. Perkaliannya komutatif atau tidak gitu. Nah, karena ini memenuhi aksioma grup ya, maka kita sebut itu sebagai grup. Jadi SO3 itu suatu grup ya, karena memenuhi aksioma grup ya, saya tulis saja. Karena silahkan ya nanti dibuktikan ya. Dibuktikan bahwa itu memenuhi ya. Saya tidak sulit ya saya rasa ya. Karena SO3 itu memenuhi aksioma grup, maka ya SO3 adalah sebuah grup
sebuah grup gitu. Nah, jadi karena apa namanya SO3 itu ada di dalam O3 ya, O3 ya, dengan perkalian matrik yang sama, di perkalian matriknya jenisnya sama ya, ya, maka SO3 itu merupakan subgrup di O3. Di O3 ya. Oke. Ya, saya rasa. Nah, karena O3 itu subgrup di GLNR, maka sekali lagi bahwa SO3 juga merupakan suatu subgrup di GLNR ya. Jadi di O3 maupun di di GLNR ya. Kita lihat, kita sudah bicara tentang 3 buah grup ya. 3 buah grup ya. Itu. Ya, jadi SO3, O3 ya, dan GLNR. Nah, itu saya rasa grup penting ya dengan rotasi secara umum ya. Jadi bukan hanya rotasi biasa itu yang menempuh ke transformasi pencerminan ya. Kemudian yang beranggotakan semua rotasi improper itu membentuk sebuah grup. Ya, mungkin ada yang bisa jawab. Syarat untuk sebuah grup itu kan harus untuk matrik ya, itu harus memiliki matrik satuan, matrik identitas di situ. Nah, tentu saja matrik identitas determinannya tidak min 1. Jadi oleh karena itu himpunan semua matrik rotasi improper tidak wajar yang determinannya min 1 itu tidak membentuk sebuah grup karena tidak ada identitas di sana. Jelas ya, saya rasa. Nah, sementara SO3 ya, yakni himpunan yang beranggotakan semua matrik rotasi dengan determinan 1 itu membentuk sebuah grup gitu. Ya, karena memang identitas ada di sana. Setiap nanti bisa ditunjukkan ya inverse untuk setiap anggota SO3 itu juga ada di SO3. Ya, perkaliannya jelas asosiatif grup. Ya, jadi grup SO3 itu bekerjanya itu di ruang 3 dimensi ya, di ruang real 3 dimensi itu. Ya. Jadi misalnya kita bisa melakukan merotasi suatu sistem gitu ya. Merotasi suatu sistem gitu ya dengan atau mencerminkan ya sistem kita itu dilihat dari wilayah lain gitu ya misalnya ya. Caranya seperti itu ya. Itu apa namanya terjadi di ruang 3 dimensi. Sementara sistem kuantum kita itu berada di ruang Hilbert, ruang abstrak gitu. Nah, kemudian tentu ini akan berimbas ya pada di ruang kuantum itu, di ruang keadaan kuantum itu. Nah, kemudian imbasnya itu harus direalisasikan dalam bentuk objek yang memang makhluk ya, itu. Kira-kira gitu gambarannya nanti ya. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke translasi tadi. Jadi kita lihat di sini ya. Translasi itu selalu nanti terkait dengan apa namanya matriks ya. Jadi vektor ini. Jadi satu translasi akan terkait dengan satu vektor ini. Ya, jadi ingat ya. Jadi nanti ada korespondensi satu-satu antara vektor A, ya, vektor A. Nah, ini boleh juga dikatakan sebagai ada di dalam apa namanya ini menulisnya sebagai ini ya R pangkat 3 itu ya. Jadi matrik A itu vektor A itu ada di R pangkat 3 ya.
Nah, itu berkorespondensi satu-satu dengan translasi tadi. Jadi apa namanya transformasi translasi tadi itu satu transformasi itu berkorespondensi satu-satu dengan sebuah vektor di R pangkat 3 itu. Ya, kalau saya tulis begini, ya, jadi ini A tadi ya. Ya, ini saya ganti. Ya, di ya. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian orang bisa mengatakan bahwa apa namanya himpunan yang beranggotakan semua operator transformasi transaksi itu tidak lain adalah eh, apa namanya R pangkat 3 itu ya. Dengan demikian ya maka nanti apa namanya himpunan yang beranggotakan ya himpunan yang beranggotakan semua translasi transformasi translasi ya itu sama dengan ini himpunan semua vektor ini atau saya tulis sebagai R pangkat 3 semua vektor 3 dimensi itu ya setiap A itu akan menghasilkan sebuah translasi yakni TA gitu ya setiap A anggota R pangkat 3 itu ini setiap translasi ya itu dalam ruang 3 dimensi ya itu akan selalu terkait dengan sebuah vektor A di R pangkat 3. Jadi oleh karena itu kemudian apa namanya himpunan semua vektor A yakni R pangkat 3 itu bisa digunakan sebagai apa namanya himpunan yang mewakili himpunan semua transformasi translasi ya. Nah, kita lihat sekarang ya, kita lihat sekarang transformasi translasi itu bisa dikalikan. Jadi kita lihat ya sekarang ya. Yang pertama, kalau saya punya translasi ya, translasi TA gitu ya. Oke, translasi TA di dalam himpunan translasi itu bisa didefinisikan ya, didefinisikan perkalian. Jadi misalnya saya punya dua translasi TA dan TA aksen gitu, maka perkalian antara TA dan TA aksen itu adalah suatu transformasi ya, suatu transformasi translasi yang ditentukan dari sini ya, tentukan berdasarkan ini. Jadi kalau dikenakan pada vektor R gitu ya, dikenakan pada vektor R ya, hasilnya adalah apa namanya sama dengan ya, hasilnya adalah ini TA aksen ya TA aksen ya nanti dikenakan pada R ya TA aksen dikenakan pada R terlebih dahulu ya dikenakan pada R terlebih dahulu baru kemudian ini ya itu dikenai TA gitu jadi TA aksen dikenakan pada R lalu dikenai baru dikenai TA gitu. Itu definisi dari TA dikalikan TA aksen gitu ya oke. Nah kita lihat hasilnya apa. Nah kalau dilihat hasilnya tentu saja ini sama dengan apa R dikenai oh ini kurungnya yang keliru ya jadi maaf ini kurungnya keliru ini saya lupakan ya oke ini di luar ya di TA itu bekerja pada TA aksen R gitu. Nah kita lihat ya apa namanya TA ya tentu R ditambah dengan A aksen ya jadi ini tentu saja sama dengan R ya R lalu ditambah dengan apa ditambah dengan A aksen ya, ya. A sorry ini hanya harusnya tebal ya A aksen gitu ya gitu ya karena TA aksen dikenakan pada R hasilnya ada R ditambah A aksen lalu dikenai dengan TA hasilnya apa hasilnya mesti ini hasilnya mestinya ini ya hasilnya ini ya hasilnya saya tulis di sini sama dengan R ditambah A aksen ditambah A gitu ditambah A gitu ditambah dengan A gitu ya oke
Ini ya. Jadi kita bisa, nah ini kemudian orang bisa menuliskan ini sebagai apa? Sebagai T, ini sebagai apa namanya? T ya. Ini di bawah ya. Ini A plus A aksen, ya A aksen atau plus A gitu. Oke. Ya, jadi nah itu tentu saja adalah anggota dari R pangkat 3 tadi. Ya, jadi TA aksen A itu ya bisa diwakili oleh A aksen A. Jadi lihat ya, kalau kita saya punya A dan A aksen, maka A aksen plus A juga ada di R pangkat 3. Ya. Jadi artinya bahwa TA aksen juga ada di tadi himpunan translasi tadi. Himpunan yang beranggotakan, ini saya tulis saja sebagai himpunannya ya, saya tulis begini aja ya, T. Jadi himpunan yang beranggotakan semua operasi translasi tadi, ya, jadi operator translasi, transformasi translasi, ya. Ini saya tulis pilih yang ini, ya, T ini ya, yang beranggotakan semua translasi, ya, sama dengan R pangkat 3. Nah, artinya di R pangkat 3 itu A aksen ditambah A itu hasilnya adalah juga di situ, ya. Kemudian yang kedua, penjumlahannya sifatnya asosiatif ya. Jadi apa namanya, ini perkalian TA gitu ya. Jadi kalau saya tulis seperti ini ya, saya tulis di sini untuk semua TA dan TA aksen serta TA double aksen ya, saya tulis TA double aksen. Dengan ini ya, jadi ini jadi apa namanya, double aksen ya. Itu hasilnya akan sama dengan ini perkalian ini ya, ini akan sama dengan ya, ini saya kalikan TA double aksennya di sini. Bisa dibuktikan ya, ini bisa dibuktikan dengan mudah bahwa TA dikalikan TA double aksen itu akan sama dengan ini. Jadi ini berlaku untuk tiga-tiganya tadi ya. Untuk TA ya, TA aksen gitu. Ini berlaku ya untuk semua TA, TA aksen ya, kemudian TA double aksen. Ya. Ya, di sini tadi, jadi T tadi. Jadi T itu adalah himpunan yang beranggotakan semua transformasi translasi ya. Oke. Dan yang ketiga apa namanya, ada inverse ya. Ada lawan di situ, ada inverse ya. Jadi ada inverse situ ya. Ya. Untuk TA ya, maka akan ada inverse-nya. Ya, untuk setiap TA gitu ya. Oh ini tebal ya. Ya, di dalam ini tadi, di dalam T itu ya terdapat ya, terdapat apa namanya, ya, terdapat ini TA inverse. Ya, terdapat TA inverse. Ya, terus gini ya, min 1 yang tidak lain adalah ini apa namanya, TA P minus A. Jadi pergeserannya itu dibalik gitu. Ya, pergeserannya dibalik. Kemudian terakhir, ya, yang terakhir apa namanya? Oh ya, sorry. Masih kurang satu ya. Yang ketiga terdapat, ya, terdapat apa namanya, transformasi identitas. Transformasi identitas, yakni apa namanya, T0. Jadi vektornya itu vektor 0 gitu. Ya, vektor 0. Yakni bahwa ya, jadi nanti kalau jadi 0 ini vektor ya. Jadi 0 ini vektor, ya, 0 ini vektor. Ya, 0 ini vektor ya. Jadi nanti ini kalau bekerja pada R ya, yakni
ya. Jadi kalau T0 ini bekerja pada vektor R gitu ya, vektor R gitu, hanya saya pilih dari sini. Ya, ini bekerja pada vektor R, maka hasilnya adalah vektor R itu ditambah dengan vektor 0 gitu. Ya, hasilnya ya tentu vektor ada, dari ada vektor 0 karena itu. Nah, jadi 4 sifat itu dipenuhi juga. Maka himpunan semua translasi ya yang diwakili nanti oleh R pangkat 3 itu membentuk grup gitu, membentuk grup gitu ya. Orang menyebutnya sebagai grup translasi gitu. Tapi di sini kita tidak bisa menuliskan grup translasi itu sebagai perkalian dengan matriks gitu. Jadi grup translasi tidak bisa diwujudkan dalam bentuk matriks 3 dimensi. Ya, tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk matriks 4 kali 4 gitu. Gimana caranya? Ya, jadi apa yang nanti disebut sebagai grup Euclidean. Ya, dari disebut sebagai grup Euclidean. Grup Euclid gitu aja ya, Euclid ya. Itu. Jadi ini sebuah grup ya yang tersusun atas gini. Jadi ini adalah ya, saya tulis ini ya di bawah ini adalah himpunan semua matriks ya 4 kali 4 kali 4 ya pakai times ya times 4 kali 4 yang berbentuk gini, yang berbentuk ini ya, yang berbentuk biasanya ditulis seperti ini ya, di grup Euclid itu 3 dimensi ya, E3 ya, ditulis E3 ya. Nah, itu adalah himpunan yang beranggotakan semua matriks 4 kali 4 yang bentuknya seperti ini ya. Kalau ditulis bentuknya nanti seperti ini. Jadi matriks blok ya, nanti bentuknya matriks blok. Nah, ini apa namanya? Saya tulis itu lalu ini 4 kali 4. Ini jadi 4 ya. Oke. Jadi ini nanti T11 ini T 12 ini T ya, ini nanti ditambah ini ya. Jadi yang di sini adalah T 13 ini T 21 T 22 kemudian ini ini harus ditambahkan ya. Ini T 23 kemudian ini T ini yang ini harus ditambahkan juga ya. Jadi ini T 31 yang ini ditambahkan juga ya. Ini T32 yang ini ditambahkan 4 kali 4 ya, 4 kali 4 ya. Jadi ini T 33 ya. Nah, kemudian ini adalah matriks X dari AX tadi. AX ini AY ini AZ. AZ ya. Nah, ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini 1. Ya. Oke. Nah, dengan matriks ini ya, ini apa namanya? Dengan ini yang bagian ini matriks itu, ini kan ada matriks T1, T2 itu ya, ini saya tulis di sini aja dengan menggunakan ini saja. Saya ambil di sini biar cepat ya, daripada nulis kembali. Ya, dengan ini harus dikasih apa namanya kurung dulu ya, kasih kurung dulu. Ya, dengan ini anggota ya, anggota SO3, anggota O ya, O3
bagian matrik ini ya, T1, T2, T1, 2 dan seterusnya ini anggota O3 dan ini jadi AX, AZ, AZ ya. Di ini tulis AX, AZ, AZ. Oh, ada di sini tadi ya. Ada di sini. Oh, jauh ya. Oh, jauh ya. Enggak apa ya. Ini ya. Oke. Ini anggota R pangkat 3 ya. Jadi dan itu anggota apa namanya R pangkat 3 R pangkat 3 gitu ya. Jadi nah ini kemudian kita lihat, jadi kalau ini nanti bekerja pada sebagai contoh ya, saya ambil perkalian ini ya, contoh kalau transformasi itu dilakukan dengan cara ini ya. Jadi kalau ini lalu dikenakan pada ini, jadi di sini dikalikan dengan matriks kolom ya, matriks kolom ya, 4 kali 4 seharusnya ya, 4 kali 1 ya, ini dikasih kurung ini ya, kemudian ini nanti misalnya X ya, ini Z, ini nah ini di ada double, jadi nanti bekerjanya di sub ruang vektor di R pangkat 4 ya, di sub ruang vektor di R pangkat 4. Jadi ini Z ya, ini nanti 1 ya, 1. Nah coba kita lihat ini hasilnya apa ini, ada yang bisa jelas hasilnya apa, hasilnya adalah ya, hasilnya adalah ya, matriks T, betul, T rotasi ya, T rotasi ya, kemudian dikalikan dengan ini ya, dengan X, AZ, XYZ ya, dikalikan XYZ itu kita tulis sebagai R gitu. Lalu ya ditambah ya, dengan nanti ada masing-masing ditambah dengan ini AX, AZ, AZ gitu ya. Oke, jadi ini hasilnya adalah ditambah dengan vektor A. Jadi ini translasi sekaligus rotasi ya, rotasi sekaligus translasi gitu ya. Jadi kalau saya tulis ini nanti vektor A ya. Ya gitu ya, translasi kemudian diikuti dengan rotasi dulu lalu diikuti dengan translasi ya. Jadi ini kan nanti T11 X ditambah dengan T12 Z gitu ya, ditambah dengan T13 Z ditambah dengan AX. Jelas ya? Lalu bagian Z-nya di aksen ya. Ini kalau nanti disebut Z aksen ya. Jadi nanti misalnya boleh disebut itu ya. Saya tulis ini dulu. Ya, jadi ini translasi bisa ditulis dalam bentuk perkalian matriks, tapi bukan di apa namanya bukan dengan menggunakan matriks 3 kali 3, tetapi dengan penggunaan semacam ini. Jadi gitu ya. Jadi X aksen itu sama dengan T11 dikalikan AX ya, lalu ditambah T12 dikalikan Z ditambah T13 dikalikan Z lalu ditambah AX. Nah, itu kalau dibentuk bentuknya seperti ini ya. Jelas ya, saya rasa? Ya, tapi di dalam hal ini R-nya itu apa namanya? Ya, tadi ya, TR dikalikan ditambah A, betul ya. Oke. Ya, ini nih terkait dengan apa namanya tadi ya, translasi yang kemudian nah bagaimana kalau semua ini kita hanya bicara translasi, maka kemudian ini diganti. Jadi ini identitas. Jadi T-nya, bagian T-nya ini diganti dengan materi identitas gitu. Ya. Kalau bagian T-nya dengan materi identitas, maka nanti TR itu identitas kalikan R lalu ditambah A. Itu hanya translasi murni gitu. Nah, kemudian bisa juga ini rotasi murni. Artinya bahwa AX-nya 0, AZ-nya 0, AZ-nya 0. Oke, jadi itu apa namanya cara membentuk apa namanya tadi ya translasi ya yang kemudian bisa diusulkan dalam bentuk perkalian dengan matriks. Oke. Ya, ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri?
Ya, agar tadi, agar bisa dituliskan dalam bentuk perkalian dengan matrik itu tadi, ya, gitu. Betul ya, begitu. Mungkin ada lagi? Ya, ya. Loh, iya, 3 itu kan sudah sembarang, 3 itu kan sudah sembarang. Jadi 3 yang sifat itu tadi, itu harus berlaku untuk sembarang sembarang 3. Jadi 3 itu sendiri juga sembarang. Ya, jadi kalau kita lihat ini, di sini lagi aja ya, 3 itu juga sembarang, tidak boleh spesial gitu. Jadi, berlakunya sifat ini, 3 sifat ini juga harus sembarang gitu, ya. Nah, artinya, 3 itu sudah cukup. Nanti kalau kita ini akan berperan juga di artinya gini, jadi asosiatif itu sebenarnya lebih enak didengar, kurung tidak penting gitu, kurung tidak penting. Jadi kurung itu bisa dibuang, ya, sehingga kemudian, lebih dulu mana yang harus dikalikan itu tidak masalah gitu, maksudnya begitu ya. Gimana? Penting. Ya. Ya, jadi cukup mengambil 3, tapi 3 itu kan sendiri kan sudah sembarang. 3 itu sendiri kan sembarang gitu. Iya kan? Jadi yang penting 3 itu sembarang. Jadi pembuktian itu karena itu berlaku untuk sembarang 3 anggota, ya, maka kemudian ya kita membuktikan perkalian asosiatif itu, sifat asosiatif itu ya untuk 3 sembarang, tidak boleh kita pilihi gitu ya, enggak, itu harus 2 sembarang gitu. Jadi makanya nanti membuktikan misalnya perkaliannya ya, jadi Anda bisa buktikan, perkalian matrik ya, itu matriknya diambil sembarang, sembarang anggota GL3R itu, ya, lalu kemudian dikalikan ya. Jadi, 3 itu dikalikan. Yang pertama dan yang kedua, lalu baru dikalikan yang ketiga, itu bisa dibuktikan kok. Bisa dibuktikan dengan simpel. Nah, mungkin mungkin di depan ya, kita buktikan bareng-bareng ya. Jadi, dengan mengambil sembarang 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 matrik anggota GL3R misalnya, ya. Karena sudah sembarang ya otomatis berlaku untuk semua tanpa kecuali kan. Gimana? Masih bingung? Ya, ya otomatis begini, ya, 3 sudah cukup karena itu kemudian bisa digunakan untuk membuktikan yang lain, ya. Jadi artinya yang tadi loh, apa namanya, kurung tidak penting. Nah, kalau ada nanti faktornya itu lebih dari 3 itu kan kita nanti harus pilih-pilih. Nah, kita juga bisa buktikan itu, kalau 3 sudah terbukti benar, maka kemudian itu juga akan berlaku untuk sembarang N tadi. Tahu maksud saya? Jadi kalau kalau 3 itu sudah berlaku, ya nanti akan berlaku juga untuk yang lain, untuk, apa, sembarang faktor ya, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu. Maka kemudian asosiatif itu cukup dibuktikan dengan 3 sembarang anggota itu tadi. Oke, gitu ya. Good, eee, sampai di sini dulu ya, terima kasih ya. Mungkin baru minggu depan kita bisa, luring ya. Hari ini, saya ada sesuatu yang harus saya kerjakan di rumah tadi, jadi saya harus pulang ya. Oke. Ya, sampai di sini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, di